Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Fifah, NIM 1906411000137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan model pembelajaran REACH untuk meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar peserta didik kelas 9B SMPN 3 Selomerto tahun pelajaran 2018-2019. Di sini identitas artikel jurnal yaitu nama pengarangnya adalah Selamat K. et al. Judul penerapan model pembelajaran REACH untuk meningkatkan sikap ilmiah dan hasil penerapan peserta didik kelas 9B SMPN 3 Selomerto tahun pelajaran 2018-2019. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Kajian Pendidikan Sains Volume 5 nomor 1 tahun 2019. Linknya seperti yang tertera. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran REACH. Jadi tujuan dari model pembelajaran REACH ini, penelitian ini yaitu untuk meningkatkan sikap ilmiah dari hasil belajar. Pendahuluan. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi interaksi yang positif antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik untuk membangun sendiri konsep yang dipelajari. Dengan keterlibatan langsung peserta didik, maka kegiatan menjadi lebih bermakna dan diharapkan hasil belajar menjadi maksimal. Pemilihan pendekatan, strategi, dan model pembelajaran tepat diharapkan dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, jika kita memilih model pembelajaran yang tepat, itu akan meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar peserta didik di kelas. Dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran REACH dapat meningkatkan pemahaman konsep hasil belajar, keterampilan proses sains, komunikasi matematis. Jadi dari zaman dahulu pembelajaran model REACH ini selalu bisa dapat meningkatkan pemahaman konsep hasil belajar, keterampilan, dan juga komunikasi matematis. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dalam belajar adalah model pembelajaran REACH. Jadi salah satu macam-macam banyaknya model pembelajaran itu yang dapat mengoptimalkan potensi komunikasi matematis peserta didik dan dalam hasil belajarnya itu adalah model pembelajaran REACH. Jadi, model pembelajaran REACH itu merupakan akronim dari Relating, Expressing, Applying, Comparating, dan Transferring. Jadi, macam-macam model pembelajaran REACH itu ada 5. Yang pertama itu Relating, Expressing, Applying, Comparating, dan Transferring. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berfokus pada prinsip konstruktivisme untuk menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan dilibatkan langsung dalam membangun suatu konsep sampai mereka memahami materi yang diajarkan dan bisa mengaplikasikan konsep yang diperoleh dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik itu tidak hanya dikasih materi oleh guru, tapi juga dia terlibat langsung supaya dia bisa mengaplikasikan di kehidupan nyatanya, di kehidupan sehari-harinya. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kritis. Metode deskriptif kritis merupakan metode yang lebih menekankan pada kekuatan analisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang didapat dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan antitesis. Abdurrahman 2014. Pelaksanaan tindakan dahulu yaitu subjek penelitian. Jadi
mahasiswanya, maksudnya peserta didiknya gitu subjeknya. Rancangan penelitian, rencananya gini, dan ketiga itu pengamatannya dan tindakan. Metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi dan metode penelitian. Jadi analisis datanya hasil penelitian. Rumusan masalah pembelajaran saat ini belum memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan pengertian ilmiah sehingga siswa belum terampil memberikan penjelasan berdasarkan bukti. Jadi pembelajaran pada saat ini tidak mengajarkan siswa untuk terampil sendiri gitu, hanya bisa tergantung kepada gurunya. Yang kedua, pembelajaran saat ini belum melatih kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Jadi pembelajaran pada saat ini itu belum melatih kemampuan siswanya sampai mana untuk menerapkan pengetahuan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Hanya berfokus pada materi-materi yang diterangkan oleh guru. Manfaat penelitian bagi guru yaitu proses model pembelajaran DASH akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ilmu yang diterima siswa yang bermakna dan mudah untuk diingat. Dalam hal ini, guru dalam proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dalam model pembelajaran DASH ini akan mempermudah guru saat mengajar murid-muridnya, akan menciptakan dalam kelas itu suatu situasi yang menyenangkan. Jadi guru harus berperan penting dalam hal itu supaya murid-muridnya juga bisa aktif dan berpikir kritis. Bagi lembaga pendidikan sekolah yaitu mampu mencetak generasi yang handal, siap menghadapi tantangan serta menguasai ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Jadi bagi sekolah manfaat model pembelajaran DASH ini yaitu bisa mencetak lulusan yang handal. Peserta didik yang lulusan dari sekolah itu handal dan sudah mempunyai bekal untuk masa depannya. Bagi siswa itu memperdalam pemahaman siswa dalam pembelajaran. Siswa bukan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melakukan aktivitas mengerjakan LKS sehingga dapat mengaitkan dan mengalami sendiri prosesnya. Jadi jika bagi siswa itu manfaatnya model pembelajaran DASH ini tidak hanya mendengarkan materi-materi yang diterangkan oleh guru saja. Next, pengertian model pembelajaran DASH. Model pembelajaran DASH adalah model atau strategi pembelajaran konseptual di mana dalam model ini terdapat langkah-langkah pembelajaran antara lain. Jadi dalam model pembelajaran DASH ini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu relating atau mengaitkan. Menurut Crawford, mengaitkan atau menghubungkan merupakan model pembelajaran konseptual yang paling kuat sekaligus inti dari konstruktivisme. Yang kedua, experiencing atau mengalami. Pada tahap ini, peserta didik melakukan suatu kegiatan atau mengalami untuk menghubungkan pengalaman yang sudah diperoleh dengan konsep baru yang akan dipelajari. Jadi, pada experiencing ini untuk menghubungkan dari pengalaman peserta didik dengan hal baru yang akan dipelajari. Applying, menerapkan, yaitu konsep yang sudah dibangun pada tahap experiencing akan diuji pada tahap ini. Guru dapat memberikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Jadi applying itu adalah menerapkan dari hasil experiencing ini diterapkan pada saat ini, yaitu kayak dipresentasikan, kayak diterjunkan langsung gitu. Jadi guru hanya memberikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan supaya peserta didik dapat memecahkannya sendiri, dapat memecahkan masalah itu sendiri. Next, yang keempat adalah cooperating, bekerja sama. Dalam melakukan aktivitas belajar,
Dimungkinkan terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Jadi diterapkan pada computing itu adalah kerjasama antara guru dan peserta didik dapat bekerja sama, ataupun antara peserta didik dan peserta didik lainnya bisa bekerja sama untuk memusyawarahkan tentang materi tersebut. Yang terakhir adalah transferring, mentransfer. Pada tahap ini peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan konsep yang diperoleh ke dalam situasi yang baru. Pembelajaran diarahkan untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan materi yang sudah diperoleh. Jadi setelah dari hasil semua 4 tadi, yang kelima adalah mentransfer, itu menerapkan pada kehidupan sehari-hari tentang materi yang telah diperoleh oleh peserta didik itu sendiri. Pengertian ilmu sains. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam mengembangkan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Sains pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Menurut Paulus, sains adalah ilmu yang sistematis dan dirumuskan dengan mengamati gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan induksi. Sains sebagai pengetahuan yang sistematis atau tersusun secara teratur, berlaku umum dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Karen dan Shan 1993. Next, hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum dilakukan tindakan, hasil belajar peserta didik masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada nilai prasiklus yang diperoleh peserta didik kelas 9. Secara umum menunjukkan nilai yang masih rendah. Rata-rata nilai ulangan harian yang diperoleh sebesar 68,18 dan peserta didik yang peroleh nilai di atas KKM hanya 55%. Jadi sebelum dilakukan tindakan model pembelajaran di sini, nilai peserta didik itu sangat rendah. Semuanya rata-rata di bawah KKM. Yang di atas KKM hanya 55%. Hasil pengamatan sikap ilmiah secara umum menunjukkan nilai yang cukup rendah, yakni rata-rata 61,0. Ditinjau dari masing-masing dimensi menunjukkan bahwa rasa ingin tahu peserta didik menempati posisi yang paling rendah, yakni 43,75%, yang diikuti santun 64,77. Kerjasama dan disiplin menunjukkan nilai. Tindakan yang diberikan pada siklus 1, yakni pembelajaran menggunakan model RED, ternyata memberikan kontribusi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi sebelum dilakukan model pembelajaran RES ini, sikap rasa ingin tahu dari peserta didik itu hanya rendah, di bawah 50%, dan setelah dilakukan model pembelajaran RES ini ternyata memberikan kontribusi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Rasa ingin tahunya lebih meningkat. Next, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada peserta didik kelas 9B, model pembelajaran RED dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar. Jadi dari penelitian ini, simpulannya dari penelitian ini, setelah dilakukan model pembelajaran RED pada kelas 9, jadi dapat meningkatkan sikap ilmiah dan hasil belajar siswa itu daripada sebelum dilakukan model pembelajaran RES ini. Next, saran. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu pijakan untuk melakukan penelitian sejenis agar proses pembelajaran yang ada di kelas menjadi lebih maksimal. Model pembelajaran RES sangat dapat diterapkan untuk materi-materi yang berhubungan langsung dengan peristiwa alam dan sosial. Tidak hanya untuk mata pembelajaran IPA, tetapi dapat juga diterapkan
untuk mata pelajaran sosial, agama, bahasa, matematika maupun mata pelajaran lainnya. Dengan penerapan model pembelajaran les diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sekolah. Jadi model pembelajaran les ini tidak hanya cocok digunakan dalam materi IPA saja, tapi juga cocok jika digunakan pada materi matematika, agama, sosial, dan bahkan materi-materi lainnya. Jadi diharapkan dapat meningkatkan model pembelajaran les ini dapat meningkatkan pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sekolahnya juga. Jadi tidak hanya meningkatkan pembelajaran peserta didik, ilmu peserta didik, tapi juga meningkatkan kualitas sekolahnya saja juga. Jadi bisa bermanfaat bagi sekolahnya juga, tidak hanya untuk peserta didik dan guru juga, tapi juga untuk bermanfaat untuk sekolahnya juga. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.